Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa peserta didik yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar daring untuk materi pendidikan agama Islam pada pelajaran Ayo membayar zakat dengan subpelajaran hikmah zakat. Para siswa peserta didik yang insya Allah soleh dan soleha, di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama golongan fakir, yang kedua adalah golongan orang miskin, yang ketiga adalah amil zakat atau pengurus zakat, mu'allab, riqab, gharim, fi sabilillah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Para siswa sekalian, adapun yang dimaksudkan dengan mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, untuk menghibur hatinya agar ia nyaman dalam naungan agama Islam, maka dia diberikan hak berupa zakat. Sedangkan yang dimaksud gharim adalah orang yang mempunyai hutang. Hutang ini tentunya berasal dari sebuah amalan dan perbuatan kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepadanya pun diberikan hak zakat untuk membantu meringankan beban hutangnya. Kemudian golongan yang berikutnya adalah riqab. Riqab ini adalah orang yang dijanjikan kemerdekaan dari kekuasaan orang lain. Budak yang belum mempunyai kemerdekaan, yang masih berada dalam cengkraman orang lain, maka kepadanya diberikan hak zakat, yang mudah-mudahan bisa melepaskan dirinya dari kekuasaan orang lain. Yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidaklah memadai untuk membiayai hidup dan kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang dimaksud dengan fakir adalah golongan orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kerjanya serabutan, apa saja dikerjakan, dan tidak punya harta simpanan, sehingga penghasilannya tidak mampu menopang kehidupannya sehari-hari. Ada pula yang dimaksud dengan fi sabilillah. Fi sabilillah ini adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Kepadanya juga berhak diberikan zakat. Boleh ia berupa guru mengaji, ustadz, guru-guru pondok pesantren. Nah, ini termasuk fi sabilillah. Ada pula ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan. Mungkin ia kehabisan biaya,
dengan tujuan perjalanan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepadanya pun diberikan hak untuk mendapatkan zakat. Ada pula golongan amil zakat, pengurus zakat. Pengurus zakat tentunya yang telah ditunjuk secara legal, secara sah oleh masyarakat dan ditetapkan secara sah, maka pengurus zakat semacam ini atau amil zakat ini pun berhak untuk mendapatkan zakat. Para siswa sekalian, beberapa hewan ternak yang sering menjadi hewan peliharaan yang termasuk dalam kewajiban zakat adalah seperti sapi, unta, kerbau, kambing, dan lain-lain sebagainya. Salah satu di antara syarat diwajibkannya zakat adalah beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan berzakat. Dan kemudian cukup nisab dan haulnya. Nisab ini adalah jumlah kepemilikan harta. Haul ini adalah lamanya waktu kepemilikan harta. Di dalam ajaran agama Islam ada beberapa jenis pemberian yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sedekah, infak, zakat, hibah, dan lain-lain. Namun di balik itu ada juga pemberian yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah riswah. Kalau bahasa Indonesianya adalah suap atau soho. Pemberian semacam ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para siswa sekalian, beberapa hikmah dari dibayarkannya zakat adalah membersihkan harta dan jiwa si pembayar zakat atau muzaki dari sifat kikir, tamak, rakus, dan serakah. Barang siapa yang senantiasa berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, maka sifat-sifat buruk seperti tamak, kikir, rakus, dan serakah ini akan dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amal perbuatan. Tapi barang siapa yang enggan untuk melaksanakan zakat, maka itu berarti dia telah menumbuh kembangkan sifat kikir, rakus, dan serakah pada dirinya. Sehingga suatu ketika nanti bukan hanya ia pelit kepada orang lain, kepada dirinya sendiri pun ia pelit dan perhitungan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang rajin dan gemar untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan keselamatan dunia dan akhirat, syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.